Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Pada materi hari ini, kita akan belajar pembelajaran 5, subtema 1, tema 7, yaitu mencakup muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Mari kita belajar materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Pada materi bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar tentang proses pembuatan ikan asap. Nah anak-anak, pernahkah kalian makan ikan asap? Bagaimana rasanya? Enak bukan? Ikan yang biasanya diawetkan dengan cara diasap antara lain adalah ikan bandeng, ikan lemuru, ikan kembung, ikan selar, ikan tongkol, dan ikan cakalang. Proses pengasapan ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah penggaraman. Proses penggaraman ini dilakukan sebelum ikan diasapi. Penggaraman dapat menyerap air dan juga mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk. Selain itu juga menyebabkan daging ikan menjadi lebih enak. Tahapan yang kedua adalah pengeringan. Ikan yang sudah digarami lalu dicuci dengan air tawar. Selanjutnya ikan akan ditiriskan dan dilakukan tahap pengeringan. Tujuannya untuk menghilangkan sebagian air sebelum proses pengasapan. Nah, pengeringan ini atau penirisan dapat dilakukan dengan cara menggantung ikan di atas rak-rak pengering di udara terbuka atau dalam lemari pengering. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah pengasapan. Pengasapan yang dilakukan di ruang asap, ikan dapat digantungkan dengan posisi ekor ke bawah dan kepala menghadap ke atas, yaitu dengan menggunakan kaitan kawat. Selain itu dapat pula dengan cara ditata satu persatu di atas anyaman bambu. Ikan kemudian disusun dalam lemari pengasapan secara berlapis-lapis. Antara masing-masing lapisan diberi jarak kira-kira sama dengan rata-rata panjang ikan agar pengasapan merata. Selain itu, ikan juga harus dibolak-balik. Pengasapan dimulai dengan bahan bakar berupa arang, potongan kayu, ampas tebu atau serbuk gergaji yang ditaruh di bawah ruang pengasapan. Kemudian potongan kayu, ampas tebu, dan serbuk gergaji tersebut dibakar sampai timbul asap. Hasil pengasapan ditandai dengan bau harum yang khas dari ikan asap. Setelah itu, ikan asap dikeluarkan dari lemari pengasapan. Ikan lalu dibungkus atau dikemas dalam kantong plastik. Ikan yang diawetkan dengan cara pengasapan pada suhu 70-80 derajat Celcius ini akan tahan lama dan disimpan sampai 1 bulan.
Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan soal berikut ini, kemudian kalian tulis di buku tugas kalian ya nak ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar materi PPKN KD 3.3 dan 4.3. Pada materi PPKN kali ini, kalian akan belajar tentang keberagaman karakteristik di sekitar kita. Keberagaman merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan menemukan keberagaman karakteristik orang di lingkungan sekitar. Keberagaman di lingkungan sekitar yang sering dijumpai antara lain adalah usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Keberagaman mengajarkan kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Keberagaman pun dapat menumbuhkan rasa toleransi. Toleransi ini akan menciptakan lingkungan di sekitar kita aman, nyaman, dan damai. Jika sikap toleransi kita lakukan, maka tidak akan timbul perpecahan, pertengkaran, keretakan antar masyarakat. Dengan memahami keragaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, maka sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya dapat menghargai perasaan orang lain. Manfaat keberagaman di lingkungan sekitar antara lain adalah saling menghargai antar sesama, belajar untuk tidak membeda-bedakan, dan tidak menganggap diri kita yang paling baik serta memperkaya pengetahuan. Karena sikap saling menghargai dan menghormati orang lain memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah dapat memupuk persatuan dan kesatuan dan juga memiliki banyak teman. Sikap saling menghargai dan menghormati ini kalian dapat terapkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita akan belajar materi matematika KD 3.8 dan 4.8, yaitu tentang perbandingan volume dengan satuan tidak baku. Nah anak-anak, tentu kalian sudah sering lihat ya gambar ini. Iya, ada botol air minum, ada botol sirup, ada botol minyak, dan botol yang lainnya. Kenapa ya botol-botol ini bisa diisi dengan air? Apakah anak-anak tahu? Iya, karena ada ruangan-ruangan di dalam botol ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah botol-botol ini memiliki besar yang sama? Dan apakah isi dari botol-botol ini memiliki nilai yang sama? Tentunya berbeda ya nak ya. Nah, itulah yang disebut dengan volume. Hari ini kita akan belajar tentang volume. Baik anak-anak, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan volume? Iya, betul sekali. Volume suatu benda ini sering disebut dengan isi atau kapasitas. Isi atau kapasitas adalah besarnya ruang yang dapat ditempati oleh suatu benda. Nah, volume ini adalah berupa besarnya benda tersebut dapat kita isi dengan benda yang lainnya. Nah, anak-anak, volume suatu benda dapat diukur dengan menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Hari ini kita akan belajar tentang menghitung volume dengan menggunakan satuan tidak baku. Contoh satuan tidak baku yang dapat digunakan untuk menghitung volume adalah seperti gelas, kotak makan, ember, gayung, dan benda konkret yang lainnya. Sekarang mari kita mencoba untuk menentukan volume benda berikut ini.
Ayo kita tentukan volume benda berikut dengan menggunakan satuan tidak baku, yaitu gelas. Dan yang kita ukur volumenya adalah kotak makan, panci, botol air minum. Lalu kita akan menghitung dengan menggunakan gelas. Baik anak-anak, Ustazah sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan untuk digunakan menghitung volume benda-benda berikut ini. Yang pertama, ada ember berisi air. Kemudian ada gelas cangkir, ada kotak makan, ada panci, dan ada botol air minum. Nah, hari ini kita akan cari tahu berapa jumlah volume setiap benda tersebut dengan menggunakan satuan tidak baku, yaitu gelas. Nah, yang pertama kita akan menghitung volume air yang dimasukkan ke dalam kotak makan ini dengan menggunakan gelas. Nah, anak-anak, kita akan mengisi air ke dalam gelas ini secara penuh. Ayo kita hitung bersama-sama ya nak ya. Oke, 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, dan 4 gelas. Wah, berarti volume dalam kotak makan ini sebanyak 4 kali volume gelas. Selanjutnya kita akan menghitung volume dari panci ini ya nak ya, dengan menggunakan gelas yang sama yang tadi kita gunakan. Ayo kita hitung bersama-sama. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, dan 7 gelas. Jadi, volume air dalam panci ini adalah sama dengan 7 kali volume gelas. Selanjutnya, kita akan menghitung volume dari botol air ini dengan menggunakan gelas yang sama ya nak ya. Ayo kita hitung bersama-sama. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, dan setengah gelas. Jadi volume botol air minum ini sama dengan 5,5 volume gelas. Berdasarkan video percobaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa volume satu kotak makan setara dengan 4 kali volume gelas. Nah, jadi untuk membuat kotak makan ini penuh dengan air, maka kita harus menuang 4 kali gelas yang berisi air penuh. Kemudian yang kedua adalah volume satu panci setara dengan 7 kali volume gelas. Nah, jadi untuk membuat panci ini penuh dengan air, maka kita harus menuangkan sebanyak 7 kali gelas yang berisi air penuh. Selanjutnya adalah 1 volume botol air minum setara dengan 5,5 volume gelas.
Nah, itu artinya untuk membuat botol air minum ini penuh, maka kita harus menuangkan sebanyak 5,5 gelas yang berisi air penuh. Nah, anak-anak, kita sudah berhasil menghitung 3 volume dari benda-benda ini ya, nak ya. Diketahui bahwa kotak makan volumenya setara dengan 4 kali volume gelas. Panci volumenya setara dengan 7 kali volume gelas. Dan botol air minum volumenya setara dengan 5,5 volume gelas. Nah, di antara ketiga benda ini, yang memiliki volume paling besar adalah benda apa ya, nak ya? Ya, betul sekali. Yang memiliki volume paling besar adalah panci. Panci merupakan benda yang memiliki volume paling besar di antara kotak makan dan botol minum. Karena panci setara dengan 7 kali volume dari gelas, sementara yang lainnya hanya 4 dan 5,5 volume dari gelas. Nah, begitulah anak-anak. Bagaimana? Mudah kan cara membandingkannya? Sekarang tugas kalian adalah hitunglah volume suatu benda konkret seperti botol, mangkok, dan gayung dengan menggunakan satuan tidak baku yaitu gelas. Seperti contoh ustazah tadi ya, nak ya. Kemudian buatlah kesimpulan dan tulis di buku tugas kalian ya, nak ya. Terima kasih. Alhamdulillah, materi pembelajaran 5 subtema 1 tema 7 sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.